Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijaz Sofiullah dari Universitas IAIN Syekh Nurjati, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Yang mana video kali ini yaitu untuk memenuhi persyaratan atau ujian akhir semester, yang mana yang ditugaskan oleh dosen kami yaitu Muhammad Yahya. Di Indonesia mempunyai standarisasi Al-Quran yaitu 3. Yang pertama, standarisasi Utsmani, Rasm Utsmani. Yang kedua, yaitu standarisasi Bahriyah. Yang ketiga, yaitu standarisasi Braille. Yang mana kita telah ketahui atau sering menjumpai standarisasi Utsmani. Karena apa? Banyak sekali di Indonesia yaitu kita membaca Al-Quran atau menggunakan Al-Quran itu memakai standarisasi Utsmani. Contohnya seperti ini. Inilah contoh standarisasi Utsmani. Yang mana mushaf ini yaitu cara sistem penulisannya menggunakan Rasm Utsmani. Rasm Utsmani itu munculnya ketika pengumpulannya sahabat Utsman, yang mana sahabat Utsman itu mengumpulkan Al-Quran dengan kelompoknya, yaitu yang dipelopori oleh Zaid bin Tsabit, itu menulis atau membukukan Al-Quran dengan sistem penulisannya Utsman bin Affan, yaitu menggunakan Rasm Utsmani. Adapun sistem Bahriyah itu, standarisasi Bahriyah biasanya itu daerah Turki, yang mana kebiasaan standarisasi Bahriyah yang masuk di Indonesia itu digunakan oleh para penghafal Al-Quran, yang mana banyak sekali penghafal Al-Quran itu yang menggunakan standarisasi Bahriyah. Karena standarisasi Bahriyah itu mempunyai ciri khas, yang mana ciri khasnya itu di pojok kaca atau lembaran itu ada akhir surat. Beda dengan Rasm Utsmani, yang mana Rasm Utsmani kadang-kadang ada yang di pojok, kadang-kadang ada yang enggak. Makanya para penghafal Al-Quran itu banyak yang menggunakan Quran standarisasi Bahriyah karena gampang untuk menyirikannya, untuk mengakhirkannya. Yang mana contohnya seperti ini. Inilah contoh standarisasi Al-Quran sistem Bahriyah, yang mana sistem Bahriyah ini munculnya dari Turki. Lalu yang ketiga yaitu standarisasi Braille, yang mana standarisasi Braille ini Al-Quran ini fungsinya atau digunakannya untuk orang-orang yang tunanetra, yang tidak bisa melihat. Karena apa? Karena Al-Quran Braille ini cuma titik-titik, yang mana diberi tanda titik, dan orang yang akan membacanya itu yang tunanetra itu menyasari titik-titik tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh Al-Quran Braille, yang mana Quran Braille ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang tunanetra, yang tidak bisa melihat. Makanya lebih gampang orang yang tunanetra membaca Al-Quran dengan standarisasi Braille. Adapun ayat dalam Al-Quran yaitu berbeda-beda, yang mana kita juga sering ketahui di dalam Al-Quran itu katanya
atau mitos-mitosnya. Banyak yang mengatakan ayat Al-Quran, seluruh dari Al-Quran, dari awal sampai akhir Al-Quran, itu ada 6.666. Akan tetapi 6.666 itu masih mitos. Dan Al-Quran juga bermacam-macam ayat-ayatnya. Seperti di Mekah, ulama-ulama Mekah, ulama Kufah, ulama Syam, itu berbeda-beda. Yang mengatakan isi Al-Quran, ayat Al-Quran itu seberapa-berapanya. Sebagaimana Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, yang mana dalam kitabnya Manabil Al-Irfan fi Ulumul Quran, itu beliau Syekh Al-Zami Az-Zarqani yaitu mengatakan bahwa seluruh ayat yang ada di Al-Quran yaitu semuanya 6.200. Jadi 6.200 itu perhitungannya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah. Namun perhitungannya pada zaman Madinah awal yaitu ada 6.217 yang mana dikatakan oleh Syekh Nafi. Dan ulama Madinah akhir, lalu ulama Madinah akhir yaitu mengatakan lagi sebanyak 6.214 yang mana dikatakan oleh ulama tersebut yaitu Abi Syahibah. Dan ada lagi ulama yang mengatakan yaitu Abu Ja'far. Adapun Abu Ja'far itu mengatakan bahwa seluruh Al-Quran mempunyai 6.210 ayat. Lalu ulama Mekah itu mengatakan semuanya ayat yang ada di Al-Quran yaitu ada 6.220. Ulama Kufah juga beda pendapat. Yaitu ulama Kufah mengatakan ayat di Al-Quran yaitu ada 6.236. Ulama Syam juga beda pendapat. Yaitu mengatakan ulama Syam itu ada 6.226 ayat. Yang mana juga ulama Syam yaitu salah satunya yang mengatakan 6.226 yaitu Yahya ibn Al-Haris. Yang mana Yahya ibn Al-Haris itu mengatakan pada di ulama Syam yaitu seluruh ayat Al-Quran ada 6.226. Maka dari itu mitosnya ayat Al-Quran 6.666 itu masih mitos. Karena banyak ulama berbeda pendapat. Adapun Al-Quran yang di Indonesia yaitu mempunyai 6.230 ayat. Dengan perhitungan dari 6.236 ayat itu dihitung dari basmalah atau dari bismillah pada surah Al-Fatihah bagian ayat 1. Sedangkan selain surat At-Taubah itu dimulai dengan basmalah, inya tidak dihitung sebagai ayat. Maka dari 6.236 ayat ditambah 120 ayat sama dengan menjadi 6.340 ayat. Makanya masalah ayat Al-Quran itu berbeda-beda pendapat. Karena lihat dulu sikonnya, atau lihat dulu yang dipakai Al-Qurannya. Al-Quran standarisasi Utsmani kah atau Bahriyah kah atau apa aja. Yang penting dalam ayat di Al-Quran itu berbeda pendapat. Jadi yang mengatakan 6.666 ayat itu masih mitos. Karena kenyataannya banyak ulama yang mengatakan berbeda-beda pendapat masalah tentang ayat Al-Quran. Jadi pada intinya standarisasi Al-Quran yang ada di Indonesia yang diresmikan itu ada 3. Yang pertama standarisasi Utsmani, yang kedua standarisasi Bahriyah, yang
3. Standarisasi Braille. Yang mana standarisasi Utsmani kita sering menjumpai, kita sering menggunakan standarisasi Utsmani. Adapun standarisasi Bahriyah, yaitu kita juga banyak yang menggunakan standarisasi Bahriyah itu oleh penghafal-penghafal Al-Quran. Karena standarisasi Bahriyah itu lebih gampang untuk mengakhiri ayat-ayatnya dan cara menghafalnya. Karena dalam satu lembar atau dalam satu kaca itu diakhiri dengan ayat. Beda dengan Rasm Utsmani. Rasm Utsmani ada yang tidak diakhiri dengan ayat, ada yang diakhiri dengan ayat. Karena kepokokan dari Rasm Utsmani yaitu mempermudah dari segi waqaf dan tanda-tandanya. Jadi orang-orang yang tidak menghafal juga, yang belum tahu atau masih kurang membaca Qurannya, itu gampang dipahami. Beda dengan sistem Bahriyah. Kalau sistem Bahriyah masih banyak apa ya namanya? Masih banyak yang belum umum. Yang mana dari segi tulisannya atau penyusunannya. Adapun standarisasi Braille yaitu digunakan untuk orang-orang tunanetra. Yang mana standarisasi Braille yaitu dengan ciri-ciri titik-titik. Yang mana standarisasi Braille ini mempunyai 6 titik. Jadi dari mulai titik atas kiri sampai ke bawahnya 3, terus ke sampingnya 2, itu semuanya 6 titik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.